Selamat pagi para sahabat Sadana dan saudara-saudari terkasih. Selamat pagi juga Romo Alex. Selamat jumpa kembali dalam acara doa yang kita hadiri secara virtual ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan pengajaran Romo yang berjudul Ketakjuban. Nama saya Lucy, saya yang akan membantu untuk menjadi moderator hari ini. Mari kita mulai acara kita pagi ini, dan untuk menyatukan hati kita masuk ke dalam suasana doa, kita akan dengarkan dulu satu kidung yang berjudul Ajaib Tuhanku. Teman-teman juga bisa sambil mengikuti kidung ini. Sebentar kita akan dengarkan lagunya.
Silakan Ibu Aryati pimpin doa. Terima kasih. Terima kasih. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di tengah mewartakan Injil, Yesus Putramu sering ambil waktu untuk berdoa sendirian. Saya percaya ia berkomunikasi dengan Bapa. Kami mohon, utuslah Roh Kudus untuk menerangi budi kami dan menggerakkan hati kami dalam persiapan doa hening kami kali ini. Ini semua kami mohon dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Aryati. Romo Alex, sekarang kami sudah siap untuk menerima bimbingan dari Romo. Silakan dimulai pengajarannya, Mo. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk nyanyian bagus, untuk doa yang juga sudah disampaikan. Tadi nyanyian yang dipilih adalah Ajaib Tuhanku. Ini cocok dengan tema hari ini mengenai ketakjuban atau rasa kagum, terpesona, heran. Itulah tema untuk kita dalami hari ini. Dalam pertemuan virtual yang lalu, kita mengamati kemampuan untuk meresapi keheningan dengan kesadaran bahwa barang siapa bisa meresapi bahkan menikmati keheningan, dia adalah orang yang mentalnya sehat. Pertemuan-pertemuan kita dalam bulan-bulan ini adalah mengenai kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Meresapi keheningan itu salah satu indikasi kesehatan mental. Hanya orang yang sehat bisa kadang-kadang diam, tanpa menjadi gelisah, tanpa menjadi risau. Untuk pertemuan atau sesi virtual kali ini, kita akan mengamati salah satu indikasi, salah satu pertanda kesehatan mental yang lain, ialah ketakjuban. Takjub itu sama saja kalau dalam kamus dengan kagum, heran, terpukau, terpesona, dan sebagainya. Maka kita ingin mengamati itu dengan harapan kita juga bisa memelihara rasa takjub, rasa kagum dalam hidup kita masing-masing. Karena bila itu ada, kita masih boleh dikatakan sehat secara mental, secara kejiwaan. Oleh karena itu, kita tadi mohon utuslah Roh-Mu untuk menerangi budi kami, menggerakkan hati kami, agar kami dapat takjub, dapat kagum dalam perjalanan hidup, karena bila itu ada, kita masih tetap sehat sesuai perlindungan Tuhan. Maka sebagai butir-butir renungan akan kita amati apa itu ketakjuban. Nanti bagaimana kita memelihara ketakjuban. Yang ketiga, kita adakan refleksi dan penyadaran
dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang yang pertama ialah apa itu ketakjuban? Sekali lagi, dalam kamus itu sama dengan kagum, heran, terpesona. Tetapi untuk lebih mendalami makna ketakjuban, mungkin daripada saya berspekulasi dengan pikiran sendiri, saya lebih merasa aman dan mungkin juga tidak kalah benar kalau kita mendengarkan kata-kata pengalaman-pengalaman orang lain yang lebih terpercaya dari masa yang lampau. Pertama, saya belajar dari Buddha Gautama. Buddha Gautama pernah berkata, sense of wonder, rasa kagum, is life's vibration, adalah getaran kehidupan. Ketakjuban adalah getaran kehidupan yang sehat. Orang yang sudah dipanggil Tuhan tak bisa kagum seperti kita di dunia. Mungkin lain, kagum di surga pasti lain. Tapi orang yang hidup, ada yang tidak bisa kagum. Nanti kita akan melihat apa penyebab yang membuat kita kurang mampu takjub, kurang mampu terpesona dalam hidup ini. Seorang ilmuwan, Albert Einstein, bahkan berkata, orang yang tidak mampu terpukau dalam ketakjuban, ia praktis sudah mati. Maka kita perlu menjaga kemampuan untuk kagum, untuk takjub, untuk terpesona, karena itu gejala kehidupan dan kesehatan. Ada seorang kudus namanya Santo Thomas Aquinas. Dia itu hidup sudah beberapa ratus tahun yang lampau, sekitar Konsili Trente. Kita itu hidup sekitar Konsili Vatikan kedua. Santo Thomas Aquinas itu suatu hari membaca kisahnya Yakub. Dia itu sangat rindu setelah sekian tahun melarikan diri takut kepada Esau karena pernah menipu Esau. Maka dia lari keluar Palestina. Dia menikah dengan dia punya anak-anak. Tapi suatu hari dia itu begitu rindu pada kakaknya Esau. Maka dia pun berangkat dengan seluruh keluarganya. Harus menyeberang sungai Yordan. Keluarganya sudah disuruh menyeberang dulu. Tetapi dia dalam rasa takut kepada kakaknya, dia tinggal di seberang sungai. Dan waktu dia tertidur di alam terbuka, dia itu bermimpi melihat suatu tangga yang menghubungkan bumi di mana dia berada dengan surga
dengan langit yang tinggi. Dia terpesona melihat tangga yang ajaib itu. Kelak, dia berani menyeberang sungai. Dan ternyata Esau menjumpai dia dan memeluk Yakub adiknya itu dan berkata, kamu tinggallah di sini, di Palestina. Aku dengan keluargaku yang besar akan mencari tempat lain. Tempat ini sangat cocok untukmu. Yakub yang terpesona melihat tangga yang ajaib, sadar sekarang ternyata kakaknya itu sangat mengagumkan kesabarannya. Esau itu menjadi bapak bangsa atau bapak suku bangsa Edom. Sedang Yakub menjadi nenek moyang suku Israel. Santo Thomas Aquinas membaca tentang tangga itu, dia menafsirkannya. Dia melihat ada hubungan antara rasa kagum, terpesona dengan iman. Dia berkata, rasa kagum, sense of wonder, itu mengangkat hati orang mendekat dengan beranda rumah Allah. Dalam bahasa teologis yang dia tulis, sense of wonder sets the person feet on the ladder that leads up to the beatific vision. Rasa kagum itu mengangkat hati atau tak kaki orang masuk ke dalam kebahagiaan surga. Maka Santo Thomas Aquinas, seorang teolog itu, mau menghubungkan rasa kagum dengan iman. Oleh karenanya, kita mau percaya kepada kesaksian Buddha tadi. Kagum adalah getaran kehidupan. Atau ditegaskan oleh Albert Stein tadi, orang yang sudah tidak mampu terpukau oleh kekaguman, orang yang sudah tidak mampu terpesona, dia praktis sudah mati. Dan kesaksian yang ketiga ialah dari Santo Thomas Aquinas tadi. Ada hubungan antara rasa takjub, antara rasa kagum dengan iman akan kebaikan Allah dan kebahagiaan surgawi. Oleh karena itu, tadi kita mohon, utuslah rohmu untuk menerangi budi kami, menggerakkan hati kami, supaya kami bisa terpesona dalam hidup ini. Karena dengan itu, kita menjadi lebih dekat dengan Allah yang dalam kidung pembukaan tadi, ajaib Tuhanku. Tuhan itu mengagumkan. Tuhan itu mukjizat. Tuhan itu keajaiban. Di dunia kita sering kali mengalami hal-hal yang ajaib, tetapi kadang-kadang hati tidak tergerak lagi. Maka utuslah rohmu untuk menggerakkan hati kami. Kita melihat contoh-contoh rasa kagum yang lain dari kitab suci. Misalnya,
para murid Yesus, Simon Petrus dan teman-teman. Suatu hari, Yesus sedang mengajar banyak orang. Dan pada waktu itu, Simon dan teman-teman ikut mendengarkan sambil beristirahat, karena sepanjang malam sudah mencari ikan, tidak mendapat apa-apa. Setelah selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu." Simon menjawab, "Tuhan, sudah sepanjang malam kami mencoba menangkap ikan, tak seekor pun yang kami tangkap. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, kami akan menebarkan jala juga." Dan dia dengan teman-temannya masuk lagi ke dalam perahu dan menebarkan jualannya. Di luar segala dugaan, ternyata jalannya itu menangkap begitu banyak ikan, sampai jalannya terkoyak. Ikan-ikan dikumpulkan. Satu perahu sudah penuh. Perahu yang kedua, mungkin dari Yohanes dan Yakobus, juga diisi, juga penuh. Suatu keajaiban. Melihat itu, Simon Petrus sangat kagum. Sampai dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut, aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Sejak itu, Simon, Yakobus, dan Yohanes mengikuti Yesus sebagai calon rasul. Keajaiban dalam penangkapan ikan yang dialami oleh Simon Petrus. Tidak hanya mengungkapkan ketakjuban, keheranan. Misalnya, suatu hari dia itu dalam Injil Matius sedang mengajar. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan. Dia datang kepada Yesus dan berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus mula-mula tidak mempedulikan. Dia berjalan saja terus. Perempuan itu terus mengejar Yesus dan berkata, "Kasihanilah aku, Tuhan." Akhirnya Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, bukan untukmu, orang Kanaan itu." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi orang juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, bukan? Aku juga mau makan remah-remah dari penyembuhan yang kau berikan kepada umat Israel." Dan Yesus kemudian memandang perempuan itu dengan takjub, dengan heran. Dia berkata, "Hai ibu, besar nian imanmu, maka terjadilah seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya yang kerasukan setan sembuh. Iman perempuan itu
diuji oleh Yesus. Pertama, Yesus cuek saja. Langkah kedua, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi karena perempuan itu bersikeras, mohon dengan segala rendah hati, lalu Yesus kagum terhadap imannya. Besar nian imanmu, maka terjadilah padamu sesuai dengan yang kau kehendaki. Yesus juga bisa heran, Yesus juga bisa kagum. Seperti murid-muridnya selama mengikuti Yesus seringkali melihat banyak mukjizat. Ada satu peristiwa penyembuhan yang ada dalam Injil Lukas. Tapi mungkin sebagai variasi, saya mohon dibacakan dulu dalam Lukas 7 yang singkat apa yang terjadi di situ. Injil Lukas. Injil Lukas bab 7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak. Ya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya. Oke, ini peristiwa yang bagi Yesus sangat mengagumkan, dan kata-kata perwira dari Romawi itu setiap kali diulangi oleh umat Katolik dalam gereja sebelum komuni. Bersabdalah sepatah kata saja, maka aku pun akan sembuh. Kita ingat kembali peristiwa itu. Peristiwa itu terjadi pada perwira Romawi, orang kafir, bukan orang Israel, di Kapernaum. Kapernaum itu dekat Galilea. Perwira itu punya hamba yang dia sayangi dan dia sakit keras. Maka orang-orang Yahudi berkata, minta kepada guru itu, nabi dari Nazaret itu, dia bisa menyembuhkan. Tapi dia merasa tidak pantas. Maka dia tidak berani menghadap Yesus. Dia minta tolong kepada para tua-tua Israel supaya mohon kepada Yesus. Dia tidak berani mohon sendiri. Dan tua-tua kemudian datang kepada Yesus dan berkata, dia pantas kita bantu karena dia sangat membantu kita juga. Dan Yesus selalu berkata, baiklah, aku akan datang. Tetapi ketika orang tua Israel memberitahu kepada perwira itu, dia berkata, Tuhan, janganlah bersusah-susah datang. Aku tidak layak engkau datang di rumahku. Berkatalah sepatah kata saja, maka
hambaku akan sembuh. Iman yang mengagumkan Yesus sampai dia berkata, iman sebesar ini tidak kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman orang kafir, orang Romawi, itu begitu mengesankan pada hati Yesus. Yesus terpesona, Yesus kagum, Yesus takjub. Maka kalau kita baca kitab suci, masih ada banyak contoh-contoh lain. Tapi ya, untuk kali ini cukup 2 peristiwa itu saja, di mana Yesus merasa kagum terhadap iman perempuan Kanaan, juga kafir, dan iman perwira Romawi. Kita bagi orang Israel juga orang kafir. Bagi orang Israel, kita orang Indonesia ini ya orang kafir juga. Tetapi kita juga bisa mengagumkan hati Yesus kalau kita punya iman yang besar pada kuasa dan kasih-Nya. Sekarang ada poin berikutnya yang saya mau katakan. Bagaimana kita bisa memelihara kemampuan untuk takjub, atau apa yang menyebabkan kita seringkali kehilangan kemampuan untuk takjub. Seorang psikiater pernah berkata, berkurangnya rasa takjub dalam hati kita menunjukkan gejala ketuaan. Makin tua, makin kurang mudah takjub. Kira-kira demikian. Saya sudah tua dan ya saya harus membuka mata dan telinga untuk melihat banyak keajaiban di dunia. Misalnya, kalau saya bangun jam 4:30, saya langsung cuci muka, tidak mandi, dan mengatur tempat tidur, berganti baju, berganti pakaian. Lalu sekitar jam 5:05, saya sudah keluar. Matahari mulai kelihatan mau muncul kemerah-merahan di timur. Pada waktu itu, hampir selalu, juga kalaupun agak mendung, selalu ada burung-burung kutilang dan mungkin burung-burung yang lain pada berkicau dan bersaut-sautan. Maka saya duduk di depan Gua Maria di sana, mendengarkan suara-suara kicauan burung itu. Saya tidak berdoa, saya hanya berkata, Tuhan, aku ikut memuliakan namamu bersama burung-burung berkicau itu. Sekitar 10 menit seberapa jam, langit mulai terbuka menjadi terang dan burung-burung berhenti berkicau. Maka kicauan burung di pagi hari itu bagi saya mengagumkan sebagai suatu cara berdoa. Tanpa mengucapkan doa, saya berkata dalam hati, burung-burung, biarlah aku memuliakan Tuhan bersama kicauanmu. Di antara burung kutilang, ada burung perkutut. Saya sudah agak kenal burung-burung itu. Maka rasa kagumku pada pagi ini menjadi doa pagi. Setelah kira-kira 10 menit, saya mulai
berdoa pagi sendiri karena burung-burung sudah mulai diam. Di samping kamar saya itu ada gedung TK. Ada kolamnya juga di situ. Pernah ada gerbangnya yang tidak terkunci, maka suatu hari ada 2 anak TK di kebun. Saya punya kebun kecil di situ. Ada pohon jambu, ada pohon pepaya, dan ada pohon lain-lainnya. Ada bunga melati Belanda itu. Suatu hari 2 anak itu pada main-main di bawah pohon-pohon itu. Dan mereka terkekek-kekek. Dari jendela saya melihat, lalu saya bertanya, ada apa itu? Mereka menoleh dan berkata, ada tikus, Pak. Tikus? Ini di bawah daun. Saya agak penasaran bagaimana ada tikus bersembunyi di bawah daun. Maka akhirnya saya keluar dari kamar dan saya tanya, di mana tikus itu? Itu di bawah daun. Ketika daun saya singkapkan, ternyata yang ada itu jangkrik. Saya bilang, anak-anak ini bukan tikus, ini jangkrik. Dia bisa meloncat. Maka biarlah dia di situ. Dan anak-anak itu mengganggu dengan ranting kering. Dan jangkrik itu kebetulan tidak mau meloncat. Mungkin sudah capek lalu tinggal di situ. Saya bilang, anak-anak jangan diganggu. Dia sedang mau tidur. Kalau diganggu, nanti dia masuk angin, sakit. Ya. Maka biar saja dia tidur. Bukan tikus ini, namanya jangkrik. Dan anak-anak itu menutup lagi jangkrik itu dengan daun kering. Saya masuk kembali ke kamar, dan saya melihat anak-anak itu main-main lagi di dekat situ. Menarik sesuatu, saya kurang tahu. Salah seorang berkata, tikus jangkrik tidur, tikus jangkrik tidur. Saya tertawa saja. Bagi mereka, jangkrik itu mengagumkan. Bagi saya, orang setua ini sudah biasa dengan jangkrik, maka kurang punya rasa heran, punya rasa kagum terhadap jangkrik. Berkurangnya kemampuan untuk takjub adalah gejala ketuaan. Dan itu saya alami. Ada penyebab lain yang membuat kita kurang mudah kagum. Salah satunya ialah merasa sudah tahu. Apa-apa aku sudah tahu. Kitab suci, kitab pengkhotbah kalau tidak salah mengatakan, untuk segala sesuatu selalu sudah ada. Dahulu. Sekarang lagi. Maka tidak ada sesuatu pun yang baru. Yang menulis itu pasti orang sudah tua itu. Tidak ada yang mengagumkan lagi. Merasa sudah tahu semuanya. Mungkin bukan kesombongan, tapi ya sudah itu pengalaman dan mungkin ketuaan. Tapi ada penyebab lain yang sering kali membuat kita kurang mudah kagum.
ialah yang disebut kesibukan. Terus-menerus sibuk. Tidak punya waktu terluang. Selalu ada pekerjaan. Orang Barat mengatakan no leisure. Leisure itu waktu luang. Bila orang selalu sibuk, dia tidak sempat melihat yang mengagumkan. Dia tidak sempat mendengarkan kata-kata yang mengagumkan. Kesibukan itu baik, bekerja itu baik, tetapi terlalu sibuk membuat orang kurang terbuka terhadap keajaiban alam. Maka bekerja baik, mencari uang untuk kebutuhan keluarga, bapak-bapak, baik itu. Tapi harus ada waktu untuk istirahat, untuk tidak bekerja. Kebetulan ada seorang bapak yang pernah mengeluh kepada saya. Bukan umat paroki Cililitan, saya di Cililitan. Tapi umat paroki lain di mana saya pernah bekerja. Dia itu berkata, saya itu sudah bekerja mati-matian mencari uang untuk keperluan keluarga. Supaya istri saya punya uang untuk beli beras dan masak makanan. Supaya anak-anakku tidak kekurangan. Maka aku kerja. Mulai pagi-pagi benar aku sudah berangkat kerja. Sampai malam, kira-kira jam 10-11 baru pulang. Maka anak-anakku waktu aku pergi belum pada bangun. Waktu aku pulang mereka sudah tidur. Mereka kurang akrab terhadap saya. Saya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Bagaimana itu, Romo? Saya diam sejenak lalu mengatakan, kamu, Bapak itu kerja hari apa? Hari Senin sampai dengan Sabtu. Kalau hari Minggu saya libur untuk pergi ke teman-teman yang sedang punya hajat. Entah ada yang menikahkan anak, entah ada yang sunatan. Maka hari Minggu saya pakai untuk hidup bermasyarakat. Jadi Senin sampai dengan Sabtu selalu kerja keras. Terus-menerus, Romo. Habis tanpa itu aku tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga untuk makan, minum, dan untuk sekolah di SD. Lalu saya berkata, Bapak, saya tahu sekarang rahasianya. Bapak tidak pernah bermain, tidak pernah bercanda dengan anak-anak. Karena Bapak sudah pergi waktu mereka masih tidur. Bapak baru pulang ketika mereka sudah tidur lagi. Jam 10-11 malam. Ya tapi aku kan bekerja keras untuk mereka. Betul. Itu baik. Tapi ada yang lebih baik. Apa itu? Batasilah pekerjaanmu. Jadi kalau pulang jam 5 dari kantor, jangan lalu cari pekerjaan lain. Pulang ke rumah. Mandi-mandi. Bercanda, bermain dengan anak-anak. Beristirahat. Ngomong-ngomong kosong dengan istri dan lain-lain. Jadi, nanti penghasilan berkurang. Penghasilan berkurang, tapi keakrabanmu
akan bertambah. Oke, maka sejak itu dia tiap hari pulang jam 5 sudah sampai di rumah. Tidak mau ambil pekerjaan lain. Tidak mau lembur-lembur, tidak. Dan hari Minggu selalu ada di rumah. Bahkan kadang-kadang mengajak anak-anak untuk main dan untuk jalan-jalan. Belum sebulan, anak-anak sudah mulai senang. Ikut bapaknya, ikut main-main. Bapaknya juga ikut. Dan istrinya menjadi sangat bahagia juga. Leisure, waktu luang, itu perlu dalam kehidupan. Bekerja itu baik, tapi ada batasnya. Kecanduan bekerja itu tidak baik. Segala yang keterlaluan itu tidak pernah baik. Maka kalau Anda bekerja, kadang-kadang beristirahatlah, menikmati hidup bersama, menikmati kekeluargaan, dan kalau ada juga sekali-sekali dalam sehari menikmati waktu untuk berdoa. Dan Bapak itu berkata, itu sudah lama saya lupakan. Kalau begitu, saya usulkan, kalau hari Minggu sudah capek bermain-main dengan anak-anak, sudah cukup beristirahat, paling sedikit sekali seminggu berdoa rosario. Tanpa berpikir, hanya berdoa saja. Mungkin untuk almarhum ayah ibu yang sudah mendahului. Mungkin untuk teman-teman sekerja. Mungkin untuk anak-anak. Tapi ambillah waktu dalam leisure juga untuk berdoa. Dengan cara itu, Anda akan mendapatkan rahmat yang lebih lagi dari Tuhan. Sehingga Anda akan mudah bergaul, mudah takjub dalam kehidupan. Sejak itu, Bapak itu mengurangi kegiatannya, mengurangi lemburannya. Tapi ternyata dengan hasil yang ada itu cukup untuk hidup bersama, untuk makan minum, dan juga untuk membayar sekolah bagi anak-anak. Dan Tuhan memberikan kesehatan kepada dia dan kepada seluruh keluarga. Maka, bagaimana kita memelihara pertanda kesehatan yang berupa ketakjuban? Ialah dengan mengambil waktu untuk leisure, untuk waktu luang untuk pergaulan, permainan, dan juga untuk berdoa. Minimal seminggu sekali, syukur bisa tambah, karena semakin banyak berdoa, mungkin berkat Tuhan juga semakin terasa melimpah. Berkat Tuhan selalu melimpah, tapi kadang-kadang kita tidak merasa. Kalau bangun pagi, saya duduk, masih agak gelap itu, saya mendengar suara burung. Terima kasih Tuhan, saya punya telinga, masih bisa mendengar. Masih melihat matahari mulai terontong-terontong di timur. Terima kasih Tuhan, mataku sudah kurang jelas tapi masih bisa melihat. Dan aku merasa tangan yang tidak tertutup pakaian, wajah yang juga tidak tertutup pakaian, terkena angin sejuk pagi hari. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan sensasi pada tubuhku yang tua ini. Maka
Saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan membuka telinga, membuka mata, membuka tubuh kita untuk mengalami keajaiban Tuhan. Ajaib Tuhanku, penebus, penolongku itu tadi. Itulah beberapa yang pantas kita perhatikan. Ada yang berikutnya ialah kita itu seringkali kurang mudah kagum, kurang mudah terpesona. Karena apa? Karena luka batin yang kita simpan. Kekecewaan, sakit hati, itu biasa. Kita manusia kadang-kadang kecewa, kadang-kadang sakit hati. Tetapi kalau bisa, sakit hati, kekecewaan, luka batin itu, trauma itu, baiklah diselesaikan. Mungkin kepada orang yang menyakitkan, kita bisa memberi maaf. Atau kepada orang yang kita kecewakan, kita bisa minta maaf. Atau kepada kesulitan yang tidak ada caranya untuk menyelesaikan, kita terima dengan segala rendah hati. Itulah manusia. Selalu ada kesulitan. Ada yang bisa diatasi, ada yang tidak. Tetapi kalau ada sakit hati, ada kekecewaan yang pernah kita alami, lebih baik jangan disimpan dalam hati menjadi dendam. Karena itu akan membuat kita kurang peka terhadap keajaiban Tuhan, terhadap keajaiban alam, terhadap kebaikan orang lain, dan sebagainya. Maka luka batin baiklah diselesaikan sedapat mungkin, kalau bisa. Kalau tidak, kita terima. Aku pernah meminjamkan uang misalnya pada seorang. Sudah, saya tunggu, katanya seminggu lagi akan dikembalikan. Tahu-tahu ini sudah sebulan. Saya tanya, bagaimana Mas? Waduh, maaf ya. Nah, tunggu lagi sebentar. Akhirnya setahun bisa dikembalikan. Kebetulan orang itu sakit malah meninggal. Jadi tidak bisa diselesaikan, bukan? Maka ku terima saja dengan segala kerelaan hati. Biarlah hutang itu dianggap lunas saja. Aku belajar bermurah hati. Aku belajar mengampuni. Maka luka batin kadang-kadang bisa diselesaikan, kadang-kadang tidak bisa. Tetapi baiklah kalau bisa diselesaikanlah. Kalau tidak bisa, ku terima situasi karena aku manusia biasa. Tidak ada orang yang selalu sempurna, tidak ada. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Selalu ada kebaikan, selalu ada kekurangannya juga. Maka sekali lagi, ketakjuban itu adalah bagian hidup pertanda kesehatan mental. Oleh karenanya, kita mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi kami, menggerakkan hati kami, supaya kami bisa melihat keajaiban di mana-mana, kebaikan di mana-mana. Karena Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan banyak keajaiban. Dan kalau kita
membuka hati, kita selalu akan bertemu setiap hari. Maka dalam refleksi kita bisa bertanya, hari ini atau kemarin atau minggu ini, apakah aku mengalami sesuatu yang mengagumkan bagiku, yang membuat aku heran, terpesona? Peristiwa apa itu? Dan pertanyaan lain, apakah aku menyimpan dendam atau kekecewaan sampai hatiku menjadi tertutup terhadap kebaikan, terhadap keajaiban yang ada di sekitarku? Apakah alam dengan mataharinya, dengan awan-awannya, dengan bintang-bintangnya di waktu malam, dengan air hujan yang seringkali turun gemuruh, apakah aku masih bisa mengatakan, bukan main Tuhan, Engkau memelihara duniaku dengan cara yang ajaib itu. Dengan cara itu, kita bisa menutup renungan kita dengan refleksi dan penyadaran. Kalau aku kurang mampu heran, kurang mampu terpesona, mungkin ada halangan-halangan tadi itu. Ialah kurang waktu luang, selalu sibuk, atau karena menyimpan sakit hati, dendam. Kubereskan itu, dan hidupku jadi penuh dengan ketakjuban lagi. Terima kasih Tuhan atas ketakjuban macam-macam yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan ini. Saya kira bimbingan untuk bahan doa hening saya cukupkan sekian. Waktu saya kembalikan kepada Bu Lucy yang menjadi MC atau pemandu acara host itu. Kami persilahkan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih banyak, Romo. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Romo ya. Karena ada beberapa pertanyaan. Buat teman-teman, sebentar lagi materi yang barusan Romo sampaikan akan saya upload di chat. Saya bacakan dulu pertanyaan pertama buat Romo jawab, Romo. Apakah kemampuan untuk heran itu juga pertanda kesehatan iman atau spiritual, Romo? Iya, mungkin tidak selalu. Kalau saya heran, tidak punya uang rasanya. Tapi waktu meraba di saku, masih ada 50.000 di situ. Padahal saya hanya mau beli rokok misalnya. Tidak langsung iman, tidak. Tapi ya senang, heran, takjub. Tetapi seringkali ketakjuban itu mudah dihubungkan dengan iman. Seperti Santo Thomas Aquinas tadi membaca kisah Yakub yang melihat tangga yang menghubungkan bumi dan surga. Dia mengatakan sense of wonder, rasa kagum, sets the person's feet, menempatkan kaki orang on the ladder, pada tangga yang menghubungkan kepada beatific vision, yang menghubungkan dunia
dengan surga. Kira-kira beatific vision itu istilah teologis untuk surga, kebahagiaan kekal itu. Maka Santo Thomas mau mengatakan rasa takjub, kagum itu bisa mungkin bahkan dengan mudah menghubungkan kita dengan Tuhan. Seperti kalau aku mau berdoa pagi, aku mendengarkan kicauan burung sekitar 10 menit tanpa berdoa. Biarlah burung-burung yang berdoa, saya ikut dengan mereka. Waktu itu aku takjub pada suara burung dan imanku terarah kepada Tuhan. Mungkin kalau kita biasa menghubungkan rasa heran, kagum, takjub langsung kepada Tuhan, lalu takjub itu hampir selalu menghubungkan kita kepada iman akan Tuhan. Juga kalau ada yang mengejutkan, artinya mengagumkan dalam arti menakutkan. Konon di Cililitan itu ada seorang ibu yang tuli. Dia itu menyeberang rel kereta api. Kereta api sudah dekat dan orang-orang di sampingnya itu berkata, "Ibu, ada kereta api." Tapi dia itu tuli, tidak mendengar. Maka dia berjalan saja. Kebetulan tidak persis pada rel, tapi di samping. Dan ketika itu kereta api lewat dan ibu itu tersentuh saja oleh gerbong itu dan terlempar. Kereta api berjalan terus. Ibu itu terjatuh di sana. Orang-orang yang melihat mendekati dan aduh, kenapa ibu tidak melarikan diri dulu? Dia tetap tidak dengar apa-apa. Tapi setelah duduk, dia ditanya, bagaimana? Ada yang luka? Tidak ada. Ternyata yang tersentuh oleh gerbang itu hanya tenggoknya, keranjang kecil yang ada di bawahnya. Dan itulah yang terkena, sedang tangan dan tubuhnya sendiri tidak kena. Maka dia terlempar dan dia itu selamat. Semua orang berkata, bukan main. Ini mukjizat. Orang tuli tidak mendengar suara kereta api, dihantam oleh gerbong kereta api, terlempar kira-kira 3 meter, tapi selamat. Tidak luka sedikit pun, kecuali tenggoknya yang agak rusak itu. Maka mungkin saya bisa mengatakan apabila kita punya iman, lebih mudah takjub dan menghubungkan dengan kebaikan Allah, dengan kuasa Allah. Maka takjub dan iman itu bisa sangat mudah membuat kita lebih beriman. Tapi kalau orang tidak beriman ya hanya heran saja, hanya takjub saja. Oleh karena itu pertanyaan apakah takjub bisa dihubungkan dengan iman? Bisa, tetapi tidak selalu. Tergantung pada sikap batin kita pada umumnya. Oke, saya kira itu yang bisa saya katakan mengenai pesona dan iman. Baik, Romo, terima kasih. Berikutnya, Mo.
apakah Bunda Maria pernah diutarakan dia pernah kagum, oh? Bunda Maria, iya, bagaimana ya? Saya kira beberapa kali, misalnya, waktu ada perkawinan di Kana, di Galilea itu. Dan mereka kekurangan anggur. Lalu Bunda Maria itu berbisik kepada Yesus yang juga diundang ke pesta itu. Mereka kehabisan anggur. Tidak kekurangan, Bunda Maria itu melebihkan sedikit. Mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba, itu dalam Injil Yohanes bab 2 itu. Tetapi Bunda Maria percaya saja. Dia berkata kepada pelayan-pelayan, lakukanlah apapun yang dia katakan kepadamu. Dan Yesus kemudian berkata kepada pelayan-pelayan, penuhilah itu tempayan-tempayan itu dengan air. Tempayan itu biasanya berisi air untuk mencuci kaki. Orang Yahudi itu kalau mau makan, kecuali mencuci tangan, juga mencuci kaki, apalagi kalau duduknya itu ya di bersila saja. Dan ketika sudah penuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, cedoklah dan berikanlah kepada pemimpin pesta, pada pramugari atau bagaimana. Dan dibawanya, dan pemimpin pesta berkata, ini anggur yang terbaik, kenapa disimpan sampai sekarang? Dan 6 tempayan penuh dengan air yang menjadi anggur. Saya percaya Maria itu juga menyaksikan itu. Dan dia juga merasa takjub. Dia yang percaya anakku itu adalah putra Allah sendiri. Dan ada kesempatan lain ketika Yesus belum lahir, Bunda Maria sudah mengandung. Dan dia pergi dari Galilea ke Yudea. Itu sekitar 90 kilometer. Saya kira bersama dengan Yusuf mungkin naik keledai. Dia mau mengunjungi Elizabeth, saudari sepupunya. Yang juga diberitahukan oleh malaikat, Elizabeth juga sedang mengandung anak anugerah Tuhan, Yohanes Pemandi itu. Dan ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth, Elizabeth mengatakan, bagaimana mungkin ini? Ibu Tuhanku datang melawati aku. Dan Maria kemudian mengidungkan kidung Maria itu. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Yang kita kenal dengan kidung Magnificat. Para biarawan, biarawati, para imam, banyak yang masih mengulangi kidung Magnificat itu. Magnificat anima mea Domini. Artinya, jiwaku memuliakan Tuhan. Maria sangat kagum atas Tuhan yang memilih dia, hambanya yang hina ini. Waktu dipilih menjadi ibu Tuhan, dia itu ketakutan. Bagaimana mungkin? Tapi malaikat berkata, jangan takut, Allah yang mengatur segala-galanya. Lalu Maria mengucapkan kata yang mengagumkan itu.
aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi, betul Maria paling sedikit 2 kali mengalami ketakjuban. Tapi saya kira lebih lagi karena dia juga sering kali mengikuti murid-murid Yesus, mendengarkan sabda Yesus, mewartakan Injil. Dan saya percaya dia juga beberapa kali melihat Yesus mengadakan mukjizat. Tapi waktu Yesus wafat di salib, Bunda Maria itu memangku jenazah Yesus. Saya kira juga dengan ketakjuban akan cara Allah menyelamatkan dunia dengan membiarkan putranya menderita sangat mengerikan pada salib itu. Baik, saya kira itu saja ya, supaya saya jangan omong kosong nanti. Baik Romo, ada cukup banyak pertanyaan. Berikutnya Romo, apakah perbedaan antara kagum dan takut akan Tuhan? Dan apakah hal itu bisa timbul bersama-sama? Ya, takut akan Tuhan itu seringkali ditulis dalam kitab suci. Ada seorang ahli kitab suci yang saya pikir kurang pekerjaan. Lalu dia menghitung kata jangan takut dalam kitab suci. Itu ada 365 kali. Jangan takut. Kepada Maria, malaikat juga berkata, jangan takut. Kepada Santo Yosef yang akan mengambil Maria sebagai istri, Tuhan juga dalam mimpi berkata, jangan takut. Kepada Rasul Paulus, dia juga pernah bersabda, jangan takut. Juga kepada Rasul Petrus, jangan takut. Dan kepada banyak kisah para nabi, setiap kali juga jangan takut. Maka takut itu dialami semua orang yang dekat dengan Tuhan. Maka bahkan ada yang mengatakan, aku tidak hafal persisnya di mana, takut akan Allah adalah jalan keselamatan. Takut akan Allah, kita juga pantas takut juga. Kita itu dipilih oleh Tuhan untuk berkenalan dengan Kristus Tuhan. Yesus pernah bersabda, yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Saya pernah berpikir bagaimana Yudas. Dia akan dipilih oleh Bapa untuk menjadi Rasul Yesus Kristus. Tapi mengkhianati. Dan Yesus pernah bersabda, sebetulnya lebih baik bagi orang itu kalau tidak pernah dilahirkan. Kata-kata yang paling menakutkan bagi saya. Tetapi ada orang lain yang pernah dalam doa itu macam mendapat perwahyuan Tuhan. Kerahiman Allah itu seperti samudera, osean. Dan setiap orang yang jatuh ke situ akan mendapat kerahiman Allah. Mungkin Yudas itu paling lama harus ada di api penyucian katanya. Tetapi bagi Yudas, Tuhan juga memberikan kerahiman dan pengampunannya. Ada cerita
yang saya dengar dari Anthony de Mello. Suatu hari surga sudah penuh dengan orang karena sudah ada zaman kebangkitan orang mati. Setiap kursi sudah diduduki orang yang bahagia sekali. Ada nyanyian-nyanyian, ada tertawa ria, ada senyum, semua happy. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus itu berdiri dan pergi. Bunda Maria melihat, kemana anakku itu? Dia pun berdiri dan pergi menyusul. Santo Yosef melihat Bunda Maria berdiri, dia juga pergi menyusul. Ketika itu ternyata Tuhan Yesus berdiri di depan pintu gerbang surga yang masih terbuka. Santo Yosef yang bertanya, ada apa? Yesus tak bisa menjawab. Dia menangis. Allah Bapa melihat putranya pergi, dia pun berdiri dan bertanya, kenapa kamu nangis di sini? Dan Allah Bapa memeluk Yesus putranya itu. Dan dia berkata, aku tahu. Kau menunggu orang terakhir. Yesus mengangguk. Yudas Iskariot ya. Dan Yesus melihat kepada Bapaknya, melihat bahwa Bapaknya yang penuh belas kasihan, nampaknya masih menyediakan tempat juga bagi Yudas. Maka kisah itu bagi saya ya mengagumkan saja. Bagaimana kenyataannya saya tidak tahu, kita tidak ada yang tahu. Tetapi pernah ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana nasib orang-orang yang beragama lain yang tidak mengenal Yesus. Saya percaya banyak orang baik tidak sempat diberi waktu mengenal Yesus. Apalagi yang lahir sebelum Yesus datang ke dunia. Dan juga setelah dia lahir menjadi manusia, banyak sekali orang lain. Mahatma Gandhi itu seorang Hindu, beragama Hindu. Dia itu pernah tertarik kepada ajaran Yesus dan mau pergi ke suatu gereja yang sedang ada kebaktian. Tapi waktu dia masuk, penjaga pintu berkata, sorry ya, ini hanya untuk orang kulit putih. Untuk orang bukan kulit putih, ada di gereja di bawah sana. Mahatma Gandhi yang sangat mengagumi Yesus tidak jadi masuk dalam gereja Kristen itu. Dia tidak ditarik oleh Bapa menjadi Kristen, tapi dia betul orang yang baik. Maka saya percaya dia juga sampai kepada kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Oleh karenanya, kita semua boleh percaya banyak saudara-saudara kita dari agama lain juga selamat oleh kerahiman Allah. Oke, itu saja jawaban saya. Maaf, barusan saya masih mute. Baik Romo, pertanyaan berikut adalah, apakah salah
jika kekagumanku menuju atau menjadi keharuan? Ya. Oke, saya pikir-pikir sebentar. Haru itu tergetar hatinya. Maka seperti kata Buddha tadi, sense of wonder is life vibration. Ketakjuban adalah getaran kehidupan. Maka orang yang terharu itu saya kira boleh disamakan dengan orang yang terkagum-kagum dan menyentuh hatinya. Tidak hanya terkagum saja, tapi sampai tersentuh hatinya. Mungkin pernah saya ceritakan di suatu pertemuan lain, ketika saya waktu itu mau pergi ke Kalibata untuk naik kereta api. Untuk ke sana itu saya harus menunggu angkot. Selagi menunggu angkot, saya melihat seorang kakek tua berjalan tertatih-tatih dengan 3 anak kecil di sampingnya. Setelah selesai menyeberang, kendaraan mulai bergerak lagi. Saya bertanya kepada kakek itu, Bapak menyeberangkan anak-anak kecil itu ya? Dia melihat saya dan berkata, bukan saya menyeberangkan mereka, mereka yang menyeberangkan saya. Saya sudah agak lama nunggu di seberang tadi. Anak-anak itu datang, lalu salah seorang itu mengangkat tangan, menyetop kendaraan yang sudah ramai di jalan itu. Dan kendaraan pun berhenti karena ada anak. Anak kedua juga ikut mengangkat tangan. Lalu anak ketiga menuntun kakek itu menyeberang. Bukan saya menyeberangkan mereka, mereka menyeberangkan saya. Saya berkata kepada anak-anak, kalian orang hebat, bukan main. Saya mengacungkan jempol. Saya bertanya, kamu sekolah di mana? Kami di sekolah Santo Markus. Kami sudah kelas 3. Kami kenal Romo juga kok. Oh ya. Tapi bukan main. Kamu berhasil menyeberangkan kakek tua ini yang bukan kakekmu sendiri. Saya terharu, kagum, dan tergerak hatiku untuk belajar menolong orang lain meskipun bukan apa-apa saja, bukan saudara, bukan umat, tapi yang membutuhkan bantuan. Kalau saya melihat, saya terdorong untuk membantu juga. Oke, terharu itu salah satu bentuk ketakjuban, salah satu bentuk rasa kagum yang mengesan dalam hatiku sendiri. Oke. Baik, Romo. Berikutnya, Romo. Tadi Romo katakan bahwa orang yang tidak bisa kagum atau takjub pada hakikatnya sudah mati. Apakah maksud Romo mati secara jasmani atau rohani? Dan Romo, satu lagi, bagaimana kalau ada orang merasa dia sangat baik sehingga dia tidak pernah mengakui atau mengagumi kesuksesan orang lain, bahkan suka mencemooh? Apakah orang seperti itu juga termasuk mati, Romo? Iya, oke. Itu kata Albert Einstein. Orang yang sudah
tidak mampu terpukau oleh ketakjuban, ia praktis sudah mati. Nah, kata praktis sudah mati itu artinya dia masih hidup, tetapi masih bernafas, tetapi sudah banyak kehilangan dari kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya. Maka bukan mati secara fisik, tapi mati secara psikologis, mati secara mental. Itu yang dimaksudkan oleh Albert Einstein. Dan dia berkata, orang seperti itu tidak banyak. Syukur alhamdulillah, tidak banyak. Tetapi orang yang tadi dikatakan terlalu sibuk, tidak punya waktu luang, orang yang menyimpan dendam, kekecewaan, sakit hati, itu diantara orang yang seringkali tidak mampu takjub, tidak mampu kagum, tapi meskipun masih hidup, masih berjalan, masih merokok, masih makan lemper, tapi sudah praktis tidak hidup secara mental, tidak sehat. Maka topik kita dalam pembicaraan virtual bulan-bulan ini adalah pertanda atau indikasi gejala kesehatan mental. Apakah aku orang sehat? Atau aku ada ya mungkin sedikit gangguan kesehatan mentalku? Nah, lalu kalau kita sadar ada gangguan, itulah yang pantas aku garap. Itulah yang pantas aku atasi. Seperti Bapak yang tadi tidak sempat libur, selalu sibuk cari uang, lalu kurang akrab dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Ketika dia mengambil waktu untuk pulang pada waktunya, tidak ngelembur-ngelembur lagi, dan pada hari Minggu sama sekali tidak mau kerja, anak-anak dengan cepat menjadi akrab, dengan cepat menjadi sayang kepada bapaknya itu. Tapi tadi yang kedua itu, saya lupa pertanyaannya. Yang kedua, Romo, kalau orang seperti itu, apakah dia disebut mati juga, Mo? Yang suka mencemooh, tidak kagum. Ya, mungkin dia masih mengagumi sesuatu. Misalnya ada guru yang melihat seorang murid itu ditanya apa-apa selalu kurang tepat jawabannya. Anak siapa kamu itu? Dia mencemoohkan anak itu karena dia mengagumi temannya yang lain, itu banyak belajar, dan karenanya juga cukup mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kalau sebagai pastor paroki, saya itu mengagumi ada seorang muda yang tiap kali pulang kerja itu mampir di Gua Maria. Barang 15 menit berdoa di sana. Sore-sore menjelang gelap itu. Saya tanya, kamu kerja sampai sore? Ya. Tapi saya kalau sempat saja, saya selalu berterima kasih kepada Bunda Maria karena aku selalu dijaga dalam kesehatannya meskipun bekerja keras. Mengagumkan. Maka kadang-kadang ada cemooh pada seorang tertentu, ada kagum takjub kepada orang lain. Saya kira tidak ada orang yang mencemoohkan segala-segalanya. Tidak ada. Mungkin
orang yang sakit jiwa bisa begitu. Tapi saya kenal orang yang ya boleh dikatakan sedikit kurang penuh. Orang yang ya sedikit gila. Tapi dia itu selalu happy. Mungkin karena justru dalam kekurangannya, kurang sehat secara psikis, dia itu mudah melihat kebaikan. Maka anugerah Tuhan membuat dia selalu kelihatan happy. Ada orang yang banyak kelihatan happy dalam pekerjaan, ada yang banyak kelihatan muram. Tetapi masing-masing orang itu bisa ada muramnya, ada happy-nya, ada sakitnya, ada sehatnya. Tidak ada orang yang 100% sehat mental. Selalu ada kekurangannya sedikit-sedikit. Mungkin dia kecewa kalau tidak diajak temannya bermain basket atau bermain volley. Padahal dia suka, tetapi ada teman lain yang lebih baik sehingga dia tidak dimasukkan dalam tim itu. Dia kecewa, tapi ya dia tidak selalu kecewa. Pasti ada kegembiraan yang lain. Maka sekali-sekali kecewa itu juga normal. Sekali-sekali sakit hati juga normal. Orang hidup selalu ada sakitnya, ada sehatnya, ada benarnya, ada kelirunya. Hidup itu selalu abu-abu gitu. Tidak ada black and white. Tidak ada selalu benar 100% atau selalu keliru 100%, tidak ada. Itulah akan menjadi topik kita pada pertemuan yang akan datang. Mengenai sikap abu-abu dalam kehidupan yang nyata, kehidupan yang real. Oke, saya kira itu dari saya. Baik, Romo. Pertanyaan berikutnya, Romo. Ada teman, dia punya menantu yang luka batin terhadap ibunya. Jadi dia tuh nggak pernah mau berhubungan dengan ibunya. Tanya apa-apa ke tantenya terus. Akibatnya, kepada mama mertuanya, yaitu teman kita ini, dia juga tidak peduli, Mo. Sehingga teman kita ini sebagai ibu mertuanya menjadi kecewa dengan menantunya yang sudah menikah 7 tahun, tapi tidak pernah menghubungi dia sebagai mertuanya. Dia juga jadinya tidak berani berhubungan dengan menantunya ini, takut nanti menantunya marah kepada anaknya. Paling dia hanya menghubungi pada saat ulang tahun. Bagaimana ya, Mo, untuk mengatasi rasa kecewanya dia dengan menantunya ini, Mo? Iya, saya kira itu dialami beberapa keluarga. Ada kekecewaan antara mertua dan menantu. Bahkan ada yang kecewa dengan ibunya sendiri. Bagaimana mengatasinya? Ya, mungkin harus sekali-sekali menunjukkan kebaikan. Ibu itu tahu menantu saya kecewa dengan saya mertuanya. Mungkin sekali-sekali menunjukkan suatu ungkapan kasih yang istimewa. Misalnya, pada hari ulang tahunnya atau ulang tahun perkawinan, dia memberi makanan yang istimewa, disukai oleh menantunya itu. Kebetulan saya kenal seorang anak yang kecewa
dengan ibunya sendiri, karena waktu kecil ibunya itu sangat disiplin, cenderung keras kepada anaknya. Sehingga anaknya itu tidak berani minta apa-apa kepada ibunya. Kalau perlu sesuatu, dia minta kepada bapaknya. Suatu ketika, ibunya itu berkata, "Aku kan ibumu. Jangan apa-apa minta kepada bapakmu." Anak itu semakin takut lagi. Ketika akhirnya ibu itu pernah omong-omong mengeluh. Lalu saya juga berkata, mungkin sekali-sekali ibu menunjukkan kasih sayang secara istimewa. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mungkin anaknya akan sembuh dari ketakutan dan kekecewaannya. Dan ibu juga sembuh dari kekecewaan ibu. Tetapi memang perlu ada saling memahami dan saling mencari cara. Waktu suaminya, bapak anak itu diberitahu oleh istrinya, dia berkata, "Saya kira baik itu pendapat itu. Sekali-sekali kita pestakan anak itu kalau ulang tahun kita." Dan ibu yang memasak sendiri, atau syukur yang menyerahkan kalau memberi kue agak mahal, nggak apa-apa, sekali-sekali. Tapi ibu sendiri yang menyerahkan, bukan saya. Biar anak itu sadar, ibuku ternyata sayang kepadaku. Ungkapan yang khusus mungkin akan menyembuhkan luka batin yang sudah agak lama terbentuk karena kekerasan dan kedisiplinan mamanya itu, ibunya itu. Tapi kalau mau bertanya pada psikiater, mungkin juga baik mendekati psikiater kalau ada. Tapi kalau saya sendiri secara spontan akan mengatakan itu. Dan aku belum tahu apakah itu sudah terjadi, tapi suatu ketika anak itu yang masih kuliah pulang ke rumah bapak ibunya. Mungkin ada perubahan dalam sikap batinnya. Jadi luka batin itu bisa diusahakan. Mungkin tidak cepat selesai, tidak cepat sembuh, tapi kalau orang dengan sadar saja mengusahakan, saya kira hati manusia yang keras itu akan menjadi lunak kembali juga. Cinta kasih itu melunakkan. Oke, Ibu. Iya, Romo. Baik. Teman kita barusan menambahkan, menantunya itu jauh, mau tinggalnya di Sulawesi. Sedangkan teman kita di Jakarta dan menantunya itu juga beragama Muslim, Mo. Beragama apa? Muslim, Islam. Muslim. Iya, Mo. Ibunya? Ibunya Katolik, Mo, dan tinggal di Jakarta. Menantunya di Sulawesi. Ya. Oh, itu menantu. Ya, oke. Maka ya, mungkin kesempatan itu harus dicari untuk menunjukkan kasih sayang yang istimewa itu dengan suatu cara, meskipun rumah jauh, pasti sekali-sekali ada cara untuk menunjukkan kasih sayang yang istimewa itu. Mungkin dengan pengorbanan tertentu, tapi yang mengusahakannya, saya percaya akan menghasilkan buah. Apalagi sambil
mohon kepada Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberi, kata Tuhan. Dan Yesus itu pernah bersabda, kamu belum pernah minta apa-apa dalam namaku. Maka saya sendiri kadang-kadang mengatakan kepada umat yang membutuhkan itu, saya berkata, mintalah dengan sangat sabar dalam nama Yesus kepada Bapa di surga. Karena Yesus sendiri yang berkata, kamu belum pernah minta apa-apapun dalam namaku. Dan yang minta dalam nama Yesus akan diberikan oleh Bapakku. Oke, Ibu. Baik, Romo, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang terakhir, Romo, ya. Ya. Apakah rasa takjub itu adalah anugerah, Mo? Saya kira rasa takjub itu pertanda kesehatan mental. Maka kesehatan itu selalu merupakan anugerah. Ada orang yang sakit saja badannya, tetapi wajahnya selalu gembira. Maka sakit fisik tidak disertai sakit mental. Dia mental, kejiwaannya sehat, hanya fisiknya sakit. Maka kesehatan itu, kesehatan mental itu anugerah Tuhan. Kita yang kebanyakan masih mendengarkan renungan ini masih diberi kesehatan fisik juga kebanyakan. Ya. Tetapi itu juga anugerah Tuhan. Saya pernah kena COVID pada bulan Desember di tahun 2020 dan dibawa ke rumah sakit 36 hari. Ketika akhirnya sembuh, seorang perawat itu mengaku kepada saya, Romo. Ketika Romo dibawa masuk, saya lihat nama Romo dan usia Romo 82 tahun. Lalu saya sudah bilang sama teman perawat saya, mengatakan, mungkin minggu depan kita sudah mengkremasi Romo ini. Artinya, saya sudah diramalkan akan mati seminggu lagi. Ternyata Tuhan masih memberi umur tambah sedikit. Maka kesehatan itu bagi saya betul anugerah Tuhan. Memang dengan pertolongan Rumah Sakit St. Carolus, mungkin dengan pertolongan dokter, saya itu pasien dari dokter Emon di sana. Setelah sembuh, di dimer saya, kekentalan darah saya itu 3.800. Dokter bilang ketika dia membaca hasil laboratorium, kok Romo tenang-tenang saja? Saya jawab, aku tidak tahu apa itu kekentalan darah. Kalau di atas 4.000, itu sudah ada bahaya stroke. Kebetulan ada teman dulu di seminari bersama saya, orang Blok B itu. Suatu sore nonton TV, ketika mau berdiri, tiba-tiba jatuh. Pingsan. Lalu orang yang ikut nonton TV langsung diangkat dan dibawa lari ke Rumah Sakit St. Carolus. Hanya semalam dia di sana. Paginya dia sudah dipanggil Tuhan. Dimernya di atas 4.000. Jadi saya tinggal 200 sudah 4.000. Maka tidak tahu itu juga ada gunanya. Lalu tenang-tenang saja. Tapi sekarang saya tiap 2 minggu atau 3 minggu saya
memeriksakan diri di check up D-dimer saya, pengentalan darah saya. Saya percaya kesehatan, entah namanya itu ketakjuban, entah kemampuan untuk hening, entah kemampuan lain, itu adalah betul anugerah Tuhan yang pantas kita syukuri. Kalau hidup itu sadar banyak anugerah, hidup itu akan diwarnai oleh rasa syukur untuk macam-macam anugerah Tuhan itu. Bersyukur mataku masih bisa melihat, telingaku masih bisa mendengar, tubuhku masih bisa merasakan, sehingga aku masih bisa sedikit bekerja untuk, kalau sebagai pastor paroki untuk Tuhan dan untuk umatnya. Oke, itu sudah terakhir ya Ibu. Mungkin waktunya sudah mendesak untuk selesai juga. Ya Romo, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya minta waktu sedikit untuk pengumuman Romo. Ya. Oke. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pengembangan Sadana, Anda bisa transfer ke BCA, nomor rekeningnya 730-028-5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Kemudian kelas berikutnya adalah pada tanggal 23 Oktober 2021, yaitu 2 minggu lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca buku terbaru Romo Alex yang berjudul Mengintip Kebenaran, Anda bisa hubungin Heni di 0812-8374-7477 bila ingin memesan. Buku ini berisi 10 renungan mini yang dikumpulkan dari ingatan akan wawancara dalam rekoleksi atau dalam bimbingan pribadi dengan Romo Alex. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya hari ini teman-teman. Romo Alex terima kasih banyak atas pengajarannya dan kesabarannya menjawab pertanyaan kita semua. Kalau sudah tidak ada yang mau Romo tambahkan lagi, kita tutup Romo. Iya, oke. Saya kira tidak ada tambahan lagi. Jadi 2 minggu lagi itu Sabtu keempat. Biasanya Sabtu pertama dan ketiga, tapi karena bulan ini ada perkawinan di Paroki Cililitan, dan sekali-sekali saya harus memberkati pada hari Sabtu, jam 9 atau jam 10, maka saya pindahkan ke minggu kedua, dan nanti minggu keempat. Mengenai buku-buku kecil itu, memang sengaja saya buat kecil, karena kalau buku tebal itu menakutkan orang. Kalau buku kecil itu ya sudah dibaca sekali-sekali. Bahkan Bapak Kardinal di Girisonta itu juga pernah dengar lalu minta dikirimi juga. Romo Kardinal Darmo Atmojo itu sekarang sudah 86 atau 87. Tapi masih cukup sehat, masih cukup bisa membaca dan berjalan. Baik, Romo. Kembali. Oke, saya kira itu kita akan berdoa penutup, lalu nanti ada berkat penutup. Iya, Romo. Nanti di bulan November kita akan kembali ke minggu ke-1 dan ke-3 lagi karena minggunya ada 4. Ya. Romo, minta tolong Romo yang bantu doa penutup dan langsung berikan berkat Romo karena Ibu Ariati ada keperluan sehingga dia sudah leave Romo. Oke, ya. Baik. Kita diam sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih. Hidup kami di dunia ini
ditandai dengan banyak pengalaman. Ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan, ada yang menyedihkan. Tetapi dalam setiap pengalaman selalu ada kehadiran Bapa, khususnya dengan Roh Kudus-Mu. Maka utuslah Roh-Mu selalu menuntun kami supaya apapun yang kami alami membawa kesadaran akan kasih-Mu dan menggembirakan hati kami, atau menguatkan hati kami yang sedih, atau membuat hati kami sabar kalau ada kesulitan. Karena kami percaya hidup ini apapun bentuknya adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon semoga renungan-renungan kecil dapat kami lanjutkan sendiri-sendiri dalam keheningan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang selalu hadir untuk menyelamatkan kami masing-masing dan kami semua. Dialah pengantara dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para sahabat dan saudara-saudariku yang terkasih, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dengan hati yang terbuka terhadap keajaiban dan kehadiran-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini pertemuan